Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator dan komoderator. Selamat pagi untuk para hadirin sekalian. Pagi ini saya akan membawakan topik dengan judul trauma kimia pada mata. Mungkin kemarin sebagian peserta ada yang sudah ikut workshop ya. Untuk yang belum, ini kita refreshing kembali. Trauma kimia pada mata adalah salah satu dari kegawatan mata yang menyebabkan kerusakan dari ringan hingga yang berat. Prevalensinya sekitar 11-22% dari seluruh trauma okuli dan biasanya menyerang young adults atau dewasa muda karena biasanya berhubungan dengan kecelakaan kerja. Akibat penyebabnya bisa dari deterjen, kemudian desinfektan, kosmetik, pemutih, pupuk ataupun pestisida dan chemical kaustik atau soda kaustik. Beberapa agen penyebab trauma kimia ini kita bagikan menjadi dua bagian, yaitu dengan sifat dasar basa dan asam. Ini contoh-contoh yang sering kita temui ya, misalnya NaOH itu kaustik soda dan KOH. Ini mungkin banyak lautan-lautan ini yang dipakai di laboratorium ya. Kemudian yang sering kita dapatkan ini memang sengaja saya tampilkan di sini, yaitu Baiklin. Itu mengandung natrium hipoklorit. Jadi dia bersifat basa. Jadi nanti kalau ada yang pasien siram atau terpercik dengan Baiklin itu kita larinya ke basa ya. Kemudian untuk mempermudah juga semua yang mengandung sabun itu juga biasanya ke arah basa. Kemudian untuk agen dengan kandungan asam, bisa yang asam kuat seperti H2SO4, kemudian HNO3, dan ini contoh-contoh yang ada di kehidupan sehari-hari itu seperti air aki, kemudian larutan asam sulfat yang biasanya digunakan di laboratorium atau pabrik-pabrik kimia. Kemudian juga ini Porstek ya, juga sering biasanya ibu-ibu rumah tangga yang datang itu bersihkan kamar mandi, kemudian terpercik Porstek, itu isinya hidroklorik acid, jadi dia lebih ke arah asam. Untuk beberapa kasus sebelumnya ya, kita mungkin ingat ya, trending topik dulu itu ada ini yang gambar pertama itu Lisa yang face off berkali-kali di RSUD Sutomo, dia KDRT dan disiram air keras oleh suaminya ya. Dia mengalami kerusakan pada wajah, hampir 100% ya kerusakan pada wajah, tapi pada mata tidak, alhamdulillah tidak. Untuk kasus yang kedua yang baru-baru ini adalah Bapak Novel Baswedan, itu dia juga mengalami tindakan kriminal, disiram air keras ya di mata sehingga harus sampai jangkau kornea di Singapura dan dipasang keratoprostesis. Patofisiologi dari trauma kimia ini adalah begitu terkena cairan akan terjadi nekrosis dan dari konjungtiva dan epitel kornea, kemudian terjadi disrupsi dan oklusi dari pembuluh darah limbal. Kemudian akan terjadi kehilangan stem cell limbal, kemudian akan terjadi konjungtivalisasi dan vaskularisasi dari permukaan kornea, sehingga akan pada akhirnya kornea akan mengalami persisten defek atau kerusakan yang permanen, yang kadang juga disertai dengan ulkus yang kemudian berakhir dengan sikatrik yang berat. Di sini trauma kimia yang bersifat asam itu secara patofisiologi dia akan menjadi hidrogen ion dan anion pada kornea. Molekul hidrogen ini akan menyebabkan kerusakan jaringan dengan mengubah pH, sedangkan anion menyebabkan protein denaturasi, presipitasi, dan koagulasi. Namun karena ada protein koagulasi ini, justru keuntungannya adalah dia bisa menyiapkan pencegahan agar penetrasi itu tidak semakin dalam. Ini beda dengan basa, di mana basa ini akan berdisosiasi menjadi hidroksil ion dan kation pada permukaan okular. Kemudian ion hidroksil ini akan menyebabkan saponifikasi dari sel membran lemak, dan kation akan berinteraksi dengan kolagen stromal. Interaksi ini menyebabkan saponifikasi ini menyebabkan penetrasi yang lebih dalam,
Sehingga itu kenapa kita harus lebih hati-hati pada trauma kimia yang disebabkan basa, karena jika kontak dengan agentnya tidak segera kita hilangkan, maka penetrasinya akan berlanjut terus. Nah, ini ada salah satu klasifikasi dari trauma kimia yang kita mudah untuk mengadaptasi ya, dari proper Hall classification. Ini kita bisa lihat grade-nya semakin tinggi berarti semakin besar. Kemudian kita lihat dari klinis dan iskemia pada limbal. Untuk grade 1 itu tidak ada dan hanya ada kerusakan pada epitel kornea saja. Kemudian grade 2 itu limbal iskemianya adalah sepertiga, kurang dari sepertiga. Kemudian keterlibatan korneanya itu kornea akan mengalami kekeruhan sebagian, tetapi untuk iris atau COA atau kondisi dalamnya kita masih bisa melihat. Untuk grade 3 iskemia limbalnya adalah sepertiga sampai setengah kuadran, dengan epitelial kornea itu mengalami kerusakan keseluruhan dan iris akan sulit untuk dievaluasi. Kemudian untuk grade 4 ini lebih dari setengah kuadran mengalami iskemia limbal, dengan corneal involvementnya itu kornea akan menjadi keruh, sangat keruh, dengan detail bagian dalam mata akan tidak bisa kita evaluasi lagi. Ini contohnya untuk gambarnya ini. Di sini kelihatan sebetulnya ada eskoliasi dari epitel, jadi tapi murni hanya epitel corneal defect saja. Limbal iskemi itu kita temukan berupa gambaran putih atau iskemia pada skeletal limbus ya. Ini kalau ada merah-merah justru malah bagus karena dia vaskularisasinya bagus dan kornea relatif masih jernih. Kemudian untuk grade 2 ini mulai ada kekeruhan pada kornea sebagian, tapi kita masih bisa mengevaluasi bagian dalam mata. Kemudian untuk yang grade 3 mengalami total corneal epithelial defect dengan stromanya mengalami kekeruhan sehingga kita tidak bisa mengevaluasi bagian dalam mata. Untuk grade 4 kita bisa lihat ini complete loss dari epitel kornea dan limbal stem cell, dan kornea mengalami kekeruhan yang sempurna dan bagian dalam, segmen dalam akan sulit untuk dievaluasi lagi. Untuk manajemen kemarin juga di workshop sudah disampaikan ya, intinya prinsip adalah meminimalisasi kontak zat kimia dengan mata dengan cara segera melakukan irigasi yang banyak dan segera. Kemudian setelah itu kita juga bisa melakukan swab pada kelopak mata untuk menghilangkan zat kimia yang mungkin tersembunyi di balik kelopak mata ya. Kemudian prinsip berikutnya adalah menurunkan inflamasi, memonitor tekanan intraokuli, membatasi terjadinya degradasi matrik dan mempercepat reepitelisasi dari kornea. Target pH-nya adalah 7. Kemudian, nah ini intinya tadi ya, harus yang prinsip kena apapun nggak usah ditanya lebih dalam dulu. Begitu ada cairan yang masuk, entah itu sifatnya basah, asam atau apa, jangan melakukan anamnesa terlalu lama, langsung siram mata dengan irigasi yang sebaik-baiknya. Kalau kejadian terjadi di rumah bisa diberikan atau disiram dengan air keran biasa itu ya, atau mungkin air kemasan sebanyak-banyaknya. Posisi yang terbagus sebetulnya seperti yang digambar ya, jadi cairan itu bisa masuk kemudian keluar ke mata, atau ditidurkan kemudian kepalanya dimiringkan ya, nanti ada contohnya. Nah seperti ini juga bisa, ini yang dilakukan di rumah sakit, kita bisa pakai pad 10 cc itu ya, disuntikkan, disiramkan perlahan-lahan, atau dengan infus set, nggak usah pakai jarumnya ya, jarumnya dilepas, kemudian nanti kan cairannya akan keluar dari infus, itu langsung disiramkan sambil kita juga bisa balik-balik kelopak mata. Irigasi ini dilakukan selama 15-30 menit, sekitar 500 sampai 2000 cc cairan. Kalau untuk basah kita harus gunakan 2000 cairan. Jadi kalau cairan infus itu kita satu mata berarti habis 4 cairan infus ya. Yang bisa digunakan adalah normal salin, Ringelnatat atau PSS. Ini sebenarnya semua sama. Dalam salah satu penelitian juga tidak ada perbedaan untuk
mana yang bisa kita pakai normal yang lebih baik antara ini, tapi memang kenyamanannya dinyatakan lebih nyaman untuk pemakaian dengan BSS. Tetapi untuk penurunan pH dan pencegahan terjadinya conjunctival injectionnya itu sama aja dengan ketiga cairan ini. Kemudian setelah kita irigasi baru pemeriksaannya dilakukan. Jadi memang harus segera diirigasi dulu baru dilakukan pemeriksaan. Bisa mulai di anamnesa tadi kena apa, kemudian lebih detail lagi berapa banyak cairan yang tersemprot, kemudian bisa dicek pH mata dengan kertas pH meter seperti ini. Kemudian kalau di rumah sakit baru kita lakukan slit examination. Jadi terakhir ya, nanti stepnya itu harus irigasi dulu awal. Untuk manajemen ini kita juga akan membagi menjadi acute management, early repair, dan late repair. Jadi kita juga harus menanyakan apakah pasien itu datang pertama kali setelah trauma kimia tuh ke kita atau sebenarnya sudah diobati, mungkin dari adik-adik teman-teman dokter umum yang di center utama ya, mungkin sudah lewat 7 hari nanti akan berbeda penanganannya. Untuk acute management dari berbagai grade ini, grade 1, 2, 3, 4 ada perbedaan penanganan. Untuk grade 1 kita berikan antibiotik dan steroid eye drop 4-6 kali sehari, kemudian bisa ditambahin antibiotik atau steroid, kemudian bisa diberikan SA 3 kali dan vitamin C 4 kali sehari 500 gram, jadi 4 kali ya minumnya 1 tablet. Ini juga jangan lupa ditanyakan yang riwayat punya gastritis ya, karena nanti bisa mencetuskan gastritis juga. Kemudian untuk grade 2 bisa kita mulai pasang grade bandage contact lens, kemudian steroid eye drop, bisa diberikan salep tetracycline atau antibiotik, kemudian antibiotik oral seperti doxycycline contohnya, dan biasanya ada kenaikan TiO maka diberikan obat-obat penurun TiO dan sulfas atropin untuk 3 kali sehari, serta vitamin C, tapi vitamin C-nya ini kalau grade 2 udah 2000 mg. Untuk grade 3 perbedaannya hanya bisa diberikan autoserum. Autoserum itu jadi diambil darah kemudian dibuat disentrifuse, kemudian kan akan dapat serum ya dari pasien itu, dan itu bisa dibuat tetes mata. Jadi bisa sebagai terapeutik juga. Lain-lainnya sama, mungkin untuk yang penurunan tekanan intraokuli kalau kurang dengan tetes bisa ditambahin dengan oral. Kemudian jangan lupa dilakukan bila kelihatan ada nekrosis maka bisa dilakukan nekrotomi pada jaringan yang rusak. Kemudian untuk grade 4 juga hampir sama dengan grade 3 tadi penanganannya. Vitamin C 4 kali 2000 mg ya untuk grade 3 grade 4. Jadi 4 kali 4 tablet kalau vitamin C. Memang seperti itu memang, makanya itu tadi harus hati-hati dengan gastritis. Kemudian early repair management itu kita mulai dari hari ke-7 sampai ke-21 ya, itu mulai untuk di tapering semuanya. Seperti grade 1 itu steroid, antibiotiknya di tapering, kemudian kalau tidak ada tanda-tanda inflamasi yang berat SA-nya bisa di stop. Untuk grade 2 juga dimulai di tapering semuanya, tapi salep atau antibiotik oral masih bisa diteruskan. Di TiO jika normal bisa seluruh obat penurun TiO bisa diturunkan. Vitamin C biasanya tetap diberikan untuk grade 2 ini pada early repair karena kita tetap harus mempercepat revitalisasi. Kemudian untuk grade 3 juga seperti itu, bandage lens, autoserum bisa diteruskan, yang lain bisa diturunkan. Vitamin C tetap diteruskan ya, dan SA ini biasanya diperlu karena untuk tanda-tanda peradangan yang misalnya masih berat bisa diteruskan. Kemudian untuk grade 4 sama dengan grade 3. Kemudian untuk manajemen late repair kita bisa lihat ya, kalau untuk grade 1, grade 2, grade 3 itu biasanya hanya diberikan artificial tears. Mungkin kalau masih ada sedikit sisa peradangan bisa diberi NSAID aja, tetes 4 kali sehari. Sedangkan untuk grade 4 ini masih harus banyak manajemennya, masih harus dilanjutkan, yaitu bandage lens, kemudian NSAID bisa diteruskan, kemudian salep, antibiotik sistemik, vitamin C, dan nanti untuk grade 4 ini kita tunggu misalnya 3 bulan ternyata kekeruhannya itu tidak menurun atau tetap permanen, maka bisa
ya, dilakukan pertimbangan untuk dilakukan tindakan keratoplasti. Nah, ini sedikit saya sampaikan tentang keratoplasti, yaitu di mana jika terjadi tadi ya salah satu contohnya trauma kimia, maka bisa dilakukan keratoplasti, yaitu melepaskan kornea yang sudah mengalami sikatrik kemudian mengganti dengan donor kornea seperti ini dan dijahit melingkar. Ini adalah penetrating keratoplasti. Biasanya bisa dilakukan tapi menunggu setelah 3 bulan dari kondisi trauma jika sifatnya permanen. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.